Ya, selanjutnya kita bahas bagaimana untuk settingan di tutorial LMS ya. Nah, teman-teman, dari nanti di sini ada dua settingan. Yang pertama tutorial LMS, yang keduanya adalah settingan di WooCommerce ya. Ketika kita mencoba untuk menjual course kita ya, atau kita mematok harga biar bisa kita manfaatkan ya untuk transaksi ya saat ada yang mau beli atau daftar sebagai member ya, bisa transfer secara manual ya, atau dengan payment gateway ya. Baik, kita bahas yang tutorial dulu ya. Tadi kita coba setting dulu, masuk ke settingan dulu ya, setting. Dan di sini di dalam settingan pertama dari general dulu ya, kita bolehlah untuk dashboard public profile ya, kita enablekan saja. Kemudian profile completion ya, kalau kita enablekan fitur ini ya, akan menunjukkan notifikasi ya. Nah, sebenarnya nih siapa teman-teman mau di setting atau tidak ya. Kalau saya kosongkan dulu saja. Kemudian course visibility login only ya, jadi hanya siswa yang sudah login yang bisa melihat. Kalau saya biarkan saja, jadi yang belum login pun bisa melihat course-nya apa saja. Kemudian ini kosongin sehingga sepertinya ini enggak bagian disable this option. Oke, biarkan saja. Vimeo Player juga masih bisa ya digunakan. Pagination 20 course ya per halaman. Kemudian lewatin. Nah, itu aja ya. Jadi enggak banyak upload logo. Logonya apa nih ya? Kalau kita ingin mengunggah logo dari tutorial LMS kita. Ya. Kemudian ya untuk course itu sendiri, di course sendiri di sini saya checklist yang course content access. Apa yang kita setting, kemudian course completion process itu fleksibel ya, fleksibel saja. Apakah bisa mengulang lagi course-nya? Enable ya, bisa. Jadi ketika mereka selesai sekali, mereka bisa mengulang kembali. Itu juga dengan enrollment expiration ya, ada batasan. Jadi enable to allow enrollment expiration feature in all courses. Jadi kalau kita minta batasi 1 tahun ya atau 1 bulan ya, kita bisa checklist enable-nya ya pada saat kita membuat di course-nya itu sendiri. Jadi kalau kita di disable ya, jadi kita nggak bisa membatasi. Nah, kita cek saja atau nanti teman-teman bisa di disable ya atau hilangkan checklist-nya. Oke, untuk ini biarkan saja berikan ini untuk 3 ya, per kolomnya ada 12 course. Kemudian prefer course filters ya, apa keyword, kategori atau semuanya ya, boleh semuanya tag dan sebagainya. Kemudian ini question and answers, ada question answers-nya. Jadi bisa kalau dihilangkan checklist-nya ya atau disable, itu nggak ada kolom question answers, biarkan saja ada tanya jawabnya. Oke, ini lewatin saja ya, banyak yang bisa dibaca satu persatu. Prefer video source. Nah, di sini saya gunakan YouTube, artinya apa? Artinya ketika tutor nanti mau mengunggah hanya menggunakan link YouTube ya. Kalau kita gunakan Vimeo atau video yang lain, berarti harus diunggah videonya berat ya. Sehingga saya lebih ke YouTube aja. Tapi kalau teman-teman mau kasih Vimeo ya, atau gunakan embedded ya HTML silakan saja ya. Boleh ya, nanti diatur sendiri ya untuk prefer video yang diinginkan itu. Oke, default video source YouTube. Jadi defaultnya YouTube, jadi kita hanya menambahkan link YouTube-nya untuk menampilkan video sendiri. Save setting. Kemudian masuk ke lessons ya. Untuk misalnya Classic Editor, enable Classic Editor to get full support of any editor or page builder. Saya kosongin saja. Enable disable ya, automatically load next course content. Itu automatically, jadi dengan secara otomatis nanti ke video berikutnya. Nah, walaupun saya biarkan saja nanti biar member yang akan mengaturnya sendiri. Lesson permanent link base ya, tetap ke lesson, lewatin aja, ini nggak ada yang diubah sehingga nggak perlu di save. Untuk quiz ya, berapa time limitnya, ini bebas ya, 0. Kalau kita kasih 20 misalnya, berarti batasnya 20 menit. Jadi biarkan saja ya, kecuali nanti kalau memang untuk
pembelajaran ya untuk kursus-kursus dan sebagainya bisa dibatasi waktunya. When time expires, the current quiz answers are submitted automatically. Nah, jadi biarkan nanti ketika quiz selesai itu secara otomatis itu terkirim. Time loss ya mungkin 10 kali ya. Nah, 10 kali batasannya terlalu banyak loh. Tidak, 1 kali aja udah 1 kali. Setelah itu nggak bisa lagi. Atau 2 kali. Ya karena untuk latihan bolehlah 10 kali. Ini lewatin untuk first grade calculation kita ambil yang high grade tutorial LMS Pro setting. Nah, ini lewatin kosongnya. Oke, nggak ada yang diubah. Kita masuk ke instructor. Kalau untuk tutor atau guru ya atau instructor, di sini kita course marketplace-nya. Ini berarti apa? Artinya bisa untuk multiple instructor, lebih dari 1 guru. Jadi bisa jadi 1 course itu 2 atau 3 guru ya, untuk bergantian untuk memberikan fasilitas apa namanya seperti tanggapan, jawaban ya ketika ada yang bertanya dan sebagainya. Instructor registration page dia pakai tombol instructor registration. Bisa dipasang ya di menu utama. Law publishing course enable ya, tadi dia bisa mempublish untuk kursusnya, tetap harus di-approve oleh admin. Klikkan instructor button, ada ya enable-nya. Jadi ketika masuk ke members for student ya, di video sebelumnya ada ya. Jadi kita bisa menjadi seorang instructor ya, siapapun yang udah menjadi member, baik sebagai student, kalau dia punya course ya dia bisa menjadi instructor untuk course yang lain. Nah, oke, ini tidak ada ya yang diubah, langsung saja ke student. Karena student sama ya, untuk page-nya namanya student registration. Bisa kita pasang, bisa kita kosongin saja. Kenapa? Karena ketika pas klik course ya, dia otomatis harus jadi member dulu ya, harus ngisi data. Oke, ini sama, tidak ada perubahan sedikit ya. Untuk pendapatan, kalau untuk instructor, linknya bolehlah ada enable-nya. If disabled, the admin will receive 100% the earning. Ya, kalau disable, artinya Pak ini ada bagi hasil. Kalau ini hilangkan checklist-nya, disable, berarti semua itu milik admin. Pembagiannya 100%. Nah, karena ini mungkin ada sharing ya, nanti tutor bisa mengisi course-nya, nanti ada pembagiannya untuk admin, ya nanti bagaimana kesepakatannya, apakah 20-80 atau 30-70, misalnya admin 30 ya, yang punya course-nya, yang punya lapaknya, katakanlah lapak lah gitu ya, marketplace-nya. Guru tutor luar 70%. Kalau laku 100.000 misalnya harga 100.000, berarti 30.000 masuk admin, 70.000 masuk ke tutornya secara otomatis ya. Ketika nanti kita gunakan payment gateway. Pre-deduction, nah, apakah ada? Ya ini tidak ada ya, tidak ada pemotongan lah ya, bedakan saja. So segment per page 20 ya untuk segmennya ya per halaman. Oke, setting aja ya. Kita ada perubahan. Jadi untuk pendapatan ya ada di sini sharingnya. Kemudian withdrawal ya untuk pengambilan minimal withdrawal amount ya. Misalnya instructor should earn equal or above this amount. Misalnya minimal ya. Minimal kalau bisa mencapai 500.000 baru bisa diambil. Nah, misalnya ya. Atau 100.000 silakan ya. Nah, yang 100.000 baru bisa diambil. Jadi nunggu berapa course laku. Kalau udah minimal 500.000 bisa diambil ya. Oke. Enable bank transfer boleh ya. Boleh gunakan bank transfer. Kemudian instruction ya. Misalnya write instruction for the instructor to fill bank information. Misalnya silakan cantumkan nomor rekening untuk pembayaran khususnya ya. Jam ini sesuai contoh aja. Apakah pakai cek? Nggak perlu pakai cek ya. PayPal nggak salah ya. Jadi cukup bisa Bang PayPal. Oke, setting ya. Selanjutnya kita masuk ke style. Style saya pikir nggak begitu ini, biarkan saja. Stylenya monetization ya. Jadi kita gunakan WooCommerce ya. Tadi yang kita klik WooCommerce ya. Jangan disable
monetization. Jadi PCR-lah kita menggunakan bantuan WooCommerce nanti ya untuk transaksinya. Oke, mail notification oke, lewatin WooCommerce ya. Ya kita enable add to cart feature or cash user. Enabling this will left on unregistered. Dengan klik enable ya itu bisa untuk pengguna yang tidak mendaftar bisa membeli ya course dari course halaman ya. Nah, ya selanjutnya kita setting yang lain yaitu tentang add-on ya. Nah, jadi ini ada untuk yang tutorial MS ya yang sudah menggunakan Pro ya itu ada penambahan fitur ya. Kita coba setting add-on-nya. Nah, di sini ya ini kalender ya boleh di-on-kan. Jadi nanti teman-teman bisa mengatur ya waktu dan sebagainya, jadwal dan sebagainya. Content drip oke ya, content drip, kemudian enrollment-nya untuk pendaftaran ya. Kita masukkan jika memerlukan suatu Google Classroom ya untuk share atau untuk yang mengkonekkan ya, untuk menyambungkan boleh dihubungkan. Dan gradebook ya untuk penilaian dan sebagainya. Oke, ini kosongin aja. Kemudian quiz export import ya, jadi kita bisa import atau export quiz yang sudah kita buat. Dan kemudian assignment ya, ada tugasnya. Sertifikat ya pasti ya kita bisa menerbitkan sertifikat ya. Sebelumnya saat kita mengisi course ya itu belum tampil ya, belum tampil sertifikatnya. Kita bisa cek dulu ya di course sebelumnya, misalnya kita klik course, kemudian kita coba klik salah satu ya. Nah, ini di settingannya belum tampil beberapa template sertifikat ya. Nah ini belum ada kan ya. Masih kosong ya. Nah, ini masih kosong, belum ada dan di sini pun belum ada option ya untuk sertifikatnya tampil atau tidak, hanya disable question answer saja. Nah, coba ya kita tambahkan sertifikatnya ya nanti pas bisa kita lihat apakah ada perubahan untuk sertifikatnya. Di sini ya kita on-kan saja. Kemudian course attachment ya, oke. Kemudian course preview bisa ya kita control preview. Email boleh multi instructor ya, boleh 1-2 tutor untuk bisa bergabung dalam satu course. Pre-quiz ya, artinya ada prasyarat tersendiri ya. Mereka siswa bisa ya atau member bisa ke tahap berikutnya jika yang pertama tidak bisa dilewati. Specific course you must complete before you can enroll new course. Nah, misalnya boleh ya. Jadi kan atau biarkan saja ya. Kalau memang ini untuk umum ya, untuk jual kursus ya boleh saja. Tapi kalau untuk yang sifatnya formal ya, untuk leveling ya ini perlu adanya prerequisite-nya. Report oke, lewatannya. Zoom integration biar bisa kita sambungkan dengan Zoom ya. Maksudnya dia subscription oke. Itu aja ya untuk add-on-nya. Coba kita cek lagi di course-nya apakah sudah ada ya. Sudah ada. Coba kita klik lagi. Kita scroll ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini sudah tampil ya, sudah tampil beberapa template sertifikat mau pakai yang mana kira-kira ya. Untuk course ini, misalnya saya ingin menggunakan ini ya, sertifikatnya ini deh. Nah, ini use this misalnya kan. Dan teman-teman bisa customize ya sertifikatnya ya. Nah, sertifikatnya menggunakan logo sendiri, tambahkan dan sebagainya. Tentunya harus mengubah sertifikat ini tanpa harus menghapusnya. Dan di sini sudah tampil ya, sudah tampil. Nih, jika kosongin, artinya bisa download sertifikat jika sudah selesai. Jika klik, ya berarti ya nggak bisa download sertifikat. Hanya sertifikat bisa diberikan oleh adminnya. Nah, bolehlah di-checklist ya kalau memang admin yang harus membuat sertifikat ya. Nah, ini biarkan saja biar ada pertanyaannya dari member tersebut ya. Add-on sudah, kemudian untuk ini saya pikir sama ya.
untuk cek siswa ya, adakah siswa atau tidak, itu ada di student ya. Jadi bisa klik di sini di student ya. Kemudian untuk yang instructor ini masih kosong, belum ada siswanya. Instructor nanti akan ada di sini. Nah, ini yang kemarin saya daftar ya. Atas nama Sutrisno Bejo. Nah, ini sudah di-approve. Nah, bisa cek di sini. Dan handbook nih sudah ada Zoom-nya ya. Dan yang lain-lainnya. Sudah ada Google Classroom dan sebagainya. Tinggal di-setting aja ya untuk masing-masing fitur yang kita tambahkan. Ya. Begitu ya untuk setting pada tutorial MS, baik dari settingan strukturan maupun settingan dengan fitur penambahan. Akan kita lanjutkan nanti ya, untuk video berikutnya kita bahas tentang setting di WooCommerce.